Oke, hari ini saya akan bercerita tentang kejadian kemarin. Jadi kemarin saya dapat TV dengan kasus yang kemarin saya dapat TV rusak. Kasusnya hampir sama dengan beberapa video yang sudah pernah saya buat. Rencananya sih waktu itu saya nggak bakalan bikin video tutorial untuk perbaikin TV, tapi karena gejalanya aneh. Jadi pernah saya buat sebuah tutorial tentang TV. TV-nya mereknya LG. Dia rusaknya lampu indikator berkedip. Nah, itu kan sudah banyak sekali saya buat video kayak gitu, tapi kedipannya yang sekarang itu dia lebih cepat daripada kedipan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi pada saat kita nyalain, lampu indikatornya kedip, TV-nya nggak nyala sama sekali. Nah, TV LG yang saya perbaiki waktu itu adalah TV LG dengan power supply eksternal, yaitu menggunakan adaptor. TV yang saya dapetin untuk bahan praktek ini saya ambil dari dosen saya, jadi Pak Rake namanya, Pak Rake Ardana. Beliau adalah dosen saya di Politeknik Negeri Bali ya. Dia ngasih TV untuk dioprek gitu. Yang rusaknya katanya lampunya berkedip. Setelah saya cek, ternyata lampunya memang berkedip. Dan kita lihat di indikatornya dia kedip-kedip merah gitu, lampu berkedip berarti tegangan ada dan TV-nya nggak bisa nyala sama sekali. Pak Rake bilang kalau TV-nya ini kena petir. Jadi TV-nya pada saat nonton mungkin ada petir ya. Jadi kita nggak mungkin ngelihat ada petir langsung kena TV-nya, tapi pada saat maksudnya kena petir itu pada saat kita nonton mungkin di luar dalam kondisi hujan, ada petir gitu dan tiba-tiba TV-nya mati. Kenapa kita bisa bilang TV-nya itu kena petir padahal di rumah kita itu nggak ada petir kan gitu maksudnya di dalam rumah itu. Karena petir itu merambat dari instalasi listrik PLN. Jadi misalkan dalam satu gardu gitu ya, dalam satu trafo itu instalasinya kena imbas petir, walaupun hanya sepersekian detik itu bisa merusak komponen elektronika. Makanya zaman dulu tuh orang tua sering ngomong ada petir besar, ada hujan, ada petir, cabut-cabut semua listriknya, cabut-cabut semua cuk TV-nya gitu ya. Kalau di Bali cabut semua cuk TV-nya kayak gitu. Jadi itu untuk menghindari TV-nya rusak. Karena mungkin orang tua dulu dikasih tahu sama orang tuanya kalau TV-nya pernah rusak karena kena petir gitu ya. Dan untuk kejadian seperti ini karena dia menggunakan power supply eksternal, kita nggak usah dulu bongkar TV-nya karena kalau power supply-nya internal, kita diharuskan untuk membuka TV dan mengecek power supply-nya itu. Tapi karena dia menggunakan adaptor, saya mengambil avometer dan langsung aja coba ukur tegangan dari adaptornya apakah stabil apa enggak. Tapi pada saat itu ternyata di nameplate dari adaptornya bertuliskan 19 volt, tapi setelah saya ukur tegangannya sampai 32 volt. Nah, ini maksudnya gimana? Ini artinya rangkaian feedback di adaptor itu nggak bekerja gitu. Jadi ada rangkaian feedback yaitu optocoupler dan juga sebuah transistor yang berfungsi untuk memberikan sinyal balik ke rangkaian primer dari trafo switching agar menaikkan atau menurunkan tegangan. Biar tegangan di sekundernya itu stabil gitu. Tapi kalau rangkaian itu rusak, dia bisa aja tegangannya naik turun, bisa aja dia tegangannya over atau juga kurang dari yang seharusnya. Dan setelah saya bongkar ternyata ada transistor yang terbakar. Transistor itu terhubung langsung ke optocoupler. Nah, ini dah transistor yang saya maksud. Jadi saya bongkar, saya ganti transistornya dengan transistor yang sama yang dipakai di adaptor lain. Jadi adaptor itu adalah adaptor charger laptop. Sama aja, di sana juga ada optocoupler, ada transistor yang fungsinya hampir sama. Jadi saya copot, saya ganti yang kebakar itu tanpa ada komponen lain lagi yang harus diganti, lalu saya coba, ternyata tegangannya sudah langsung stabil. Habis itu TV-nya saya pasang. Saya tes dengan adaptor yang sudah saya bongkar. Oh ya, untuk bongkar adaptor itu kalian bisa cek cara bongkarnya di sini ya. Ada link card di pojok video itu. Kalian bisa masuk ke link itu.
Dan setelah saya coba, adaptor yang sudah saya perbaikin itu TV-nya menyala dengan sangat sempurna. Nggak sempurna sih, yang penting nyala gitu. Nggak tahu sempurnanya kayak gimana. Dan mungkin itu pengalaman saya kemarin yang ingin saya share kepada teman-teman. Siapa tahu aja punya TV dengan merek LG yang kerusakannya sama. Jadi kalian nggak usah buru-buru untuk pergi ke bengkel gitu ya, untuk perbaikin TV-nya. Jadi untuk hemat biaya. Jadi kalian bisa coba untuk perbaiki sendiri. Misalkan apakah harus adaptor laptop yang diambil komponennya? Enggak. Kalian bisa menggunakan adaptor switching lainnya. Pasti ada aja komponen yang serupa, tapi mungkin bentuk package-nya itu berbeda. Bisa aja kalau yang tadi SMD, bisa aja kalian nemu ternyata dalam bentuk transistor TO92 gitu ya. Kalian bisa copot, yang penting kakinya sama. Kakinya 3 pasti. Ya mungkin itu dulu untuk hari ini, share pengalaman kemarin. Nantikan video selanjutnya, kalau ada bahan oprekan lagi saya akan share lagi pengalaman saya. Oke, sampai jumpa.